Bab 861 memanggil seorang teman melintasi ruang dan waktu. Lilith, Raisel, dan Katie menyaksikan pertempuran melalui proyeksi di dalam menara hitam. Mereka melihat bagaimana William tidak mampu mengungguli Morax. Namun, pertempuran di darat dan udara adalah kebalikan dari apa yang terjadi dalam pertarungan antara para pemimpin kedua belah pihak. Pasukan 1000 binatang William berada di atas angin karena mereka tidak hanya memiliki kuantitas, tetapi juga kualitas. Barisan pasukan mayat hidup cukup kacau, yang berkisar dari monster kelas D hingga binatang milenium naga tulang. Di sisi lain, yang terlemah di pihak Legiun Iblis adalah monster kelas A dengan beberapa komandan iblis milenium yang memerintahkan mereka. Jika pasukan gabungan ini menyerang kerajaan, maka hasilnya adalah kehancuran total. Ini juga sebabnya Eldon dan Sweeper hampir kehilangan harapan ketika Legiun Iblis tiba di medan perang untuk membantu Morax dalam pertempuran untuk menguasai wilayah ini. Untungnya, pasukan William sendiri datang dan menyelamatkan mereka. Yang benar-benar mengejutkan mereka adalah kerjasama tim monster dalam pasukan William. Para goblin berhadapan dengan pasukan mayat hidup, sementara Requiem Ants, Undead Revenants, Ercitu dan Bastian, dan para monster di bawah komando William, berhadapan dengan Demonic Legion. Ratusan Lamasus di langit semuanya telah melangkah ke peringkat Centennial. Meskipun mereka lebih lemah dari Bone Dragon, jumlah mereka menutupi kesenjangan dalam peringkat. Burung pelangi, sebagai burung yang menjengkelkan, mengamuk di surga sambil menembakkan peluru ajaib, semprotan asam, bom asam, dan kata-kata kasar kepada musuh-musuh mereka. B1 dan B2, dalam bentuk Phoenix mereka, memimpin serangan saat mereka bergerak zigzag melintasi langit dan menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Yang benar-benar membuat keadaan menjadi sulit bagi unit udara Morax adalah bahwa Skadres, Blood Eagle, membawa Kasogonaga di punggungnya untuk membantu menghadapi Bone Dragon. Kengerian ras mayat hidup ini tidak sebanding dengan serangan bergulir dari Trenggiling berwarna pelangi yang menghancurkan kepala mereka hingga berkeping-keping. Jika bukan karena Morax yang terus-menerus menghidupkan mereka kembali dengan kekuatannya, langit pasti sudah dimenangkan oleh pasukan udara William. Menyerahlah, kalian tidak akan menang. Morax menggeram sambil mengayunkan senjatanya ke Half-Elf yang sedang sibuk menghidupkan kembali Legiun Iblis di bawah komando Earl Agung, dan mengubah mereka menjadi pasukan tempurnya sendiri. Apakah kalian orang jahat tidak punya frasa lain yang bisa kalian gunakan? William mencibir. Kata-kata itu sudah diucapkan kepadaku berkali-kali oleh sampah seperti kalian. Menurutmu apa yang terjadi pada mereka pada akhirnya? Grah! Morax mengayunkan kapaknya menciptakan ratusan bilah merah tua yang menuju ke arah William. Half-Elf itu mendecak lidahnya karena Morax telah mencoba mengurangi jumlah pasukannya dengan menyerang pasukannya di darat dan udara. William menempelkan kedua tangannya dan ratusan bone shield melayang di udara, menghalangi bilah-bilah itu sepenuhnya. Morax mengayunkan senjatanya dengan kekuatan penuh ke arah lokasi Eldon dan Sweeper, yang menciptakan Golden Wind Blade raksasa yang dimaksudkan untuk memusnahkan semua orang dan apapun yang ada di jalurnya. Melihat yang lain dalam bahaya, William segera terbang ke arah mereka dengan maksud menghalangi serangan mematikan Morax. Humanoid Bull itu mencibir saat dia terbang ke arah menara hitam. Ini kelemahanmu Half-Elf, Morax menyeringai. Kau memiliki terlalu banyak orang untuk dilindungi, yang mencegahmu untuk melawanku habis-habisan. Jika aku dapat menangkap gadis-gadis di ruang tahta itu, dan mendapatkan kembali kendali atas menara hitam, ini akan tetap menjadi kemenanganku. William meraung marah ketika dia mengerti maksud Morax. Saat ini, dia dipaksa untuk membuat dua pilihan. Yang pertama adalah meninggalkan Eldon dan Sweeper lalu terbang mengejar Morax dan melindungi menara hitam dengan segala yang dimilikinya. Atau menyelamatkan kurcaci dan babi hutan iblis, mempertaruhkan kemampuan Raisel dan Lilith untuk menghalangi laju Morax menggunakan kekuatan menara hitam. Sialan kau, Morax! William dengan penuh kebencian menghancurkan pedang energi emas yang akan datang dengan tinjunya, membuatnya meledak menjadi ratusan keping. Akibat tabrakan itu membuat William terguling di udara sejauh ratusan meter, sementara bola api emas turun ke arah para pejuang di tanah. Dampak yang dihasilkan melenyapkan para mayat hidup, dan melukai para Legiun Iblis, serta pasukan William yang terperangkap dalam ledakan itu. Serangan seorang demigod bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Lengan kiri William hampir sepenuhnya terbakar dan tubuhnya juga mengalami cedera serius. Jika dia tidak menghalangi serangan Morax menggunakan kekuatan penuhnya,
Eldon, Sweeper, dan bawahan mereka akan terhapus dari muka tanah mati. William melotot penuh kebencian pada bajingan yang mengincar anggota keluarganya, saat dia berusaha keras untuk mempercepat generasi tubuhnya. Sayangnya, pemulihannya terjadi sangat lambat karena keilahian yang diresapi dalam serangan berkekuatan penuh Earl Iblis. Meskipun peringkat Morax telah ditekan ke tahap tengah peringkat demigod, serangannya masih mengandung keilahian dewa. Jika bukan karena fakta bahwa hukum tanah mati melindungi tubuh William dari kehancuran total, dia pasti sudah berubah menjadi batu bara hangus sekarang. Saat para wanita di dalam menara hitam melihat hasil ini, mereka menatap tajam ke arah humanoid bull yang picik, yang menggunakan taktik kotor untuk menyakiti orang yang mereka cintai. Perkuat penghalang sekarang, perintah Lilith. Kita perlu mengulur waktu sampai Will datang untuk menyelamatkan kita. Lilith mengerti maksud Morax. Earl Iblis telah memutuskan untuk menggunakan mereka sebagai sandera untuk memaksa William menyerah. Ini adalah sesuatu yang tidak disetujuinya. Lilith tahu bahwa mereka harus melawan apapun yang terjadi. Raisel juga tahu betapa seriusnya situasi ini dan mengaktifkan penghalang menara hitam hingga batasnya. Katie hanya berdiri di samping takhta dengan kedua tangan disilangkan di dada. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya karena dia tahu bahwa William tidak akan berhenti untuk menyelamatkan keluarganya. Tanda pisah tanda hubung. William menggertakkan giginya saat dia memaksa kemampuan regenerasinya untuk mempercepat prosesnya. Gargoyle Undead turun dari langit untuk menyerangnya, tetapi Angry Bird dan Lamasus memastikan bahwa mereka tidak mendekati tuan mereka. Aku butuh sesuatu untuk bisa melawannya secara langsung, gumam William. Aku butuh kekuatan untuk melawan dewa. Morax telah tiba di menara hitam dan menyerang penghalang itu seperti banteng yang mengamuk. Meskipun penghalang itu bertahan untuk saat ini, beberapa retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Jelas, hanya masalah waktu sebelum penghalang itu pecah, dan ketika itu terjadi, Morax akan dapat menangkap anggota keluarganya. Half-elf itu memejamkan mata untuk menenangkan dirinya. Lebih dari apapun, dia tahu bahwa dia perlu berpikir jernih karena ini adalah momen yang krusial. Apa yang harus aku lakukan? William bertanya pada hatinya. Apa yang bisa kulakukan? Pada saat itulah untaian kegelapan yang telah menyusup ke tubuhnya sejak lama mulai bergerak. Itu telah terpendam selama bertahun-tahun, menunggu kesempatan untuk menyerang. Namun, sebelum itu dapat menunjukkan kehadirannya, awan gelap menutupi langit di laut. Kesadaran William. Guntur bergemuruh di langit, dan kilatan petir menyambar laut berulang kali sebagai bentuk perlawanan. Seluruh keberadaan William gempar seolah-olah mencoba memanggil sesuatu dari luar batasnya. Tiba-tiba, kenangan pertempuran terakhir di Asgard muncul dalam ingatan William. Odin, Thor, Loki, dan Heimdall telah gugur dalam pertempuran, bersama dengan istri-istri tercintanya yang hidupnya telah terbakar seperti kembang api di langit. Pada saat itulah dia mendapati dirinya berdiri di medan perang dikelilingi oleh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Dan kobaran api kehancuran mulai merayapi tubuh Yggdrasil, dan dia bisa mendengar kesengsaraannya. Di saat yang gelap itu, ketika tidak ada harapan lagi yang terlihat. Sebuah himne waktu yang telah lama terlupakan, menerobos kesucian malam. Air mata William mengalir di wajahnya, saat dia mengangkat tangannya untuk memanggil seorang teman melintasi waktu dan ruang. Bawa palu untuk menguduskan sang pengantin. Di pangkuan sang gadis, biarkan Mjolnir berbaring. Dari surga aku dapat mendengar raungan Mjolnir. Dan dalam guntur itu aku dapat merasakan jantung Thor. Dari suatu tempat yang jauh, dengungan logam menjawab panggilannya. Seorang teman jauh telah datang, untuk memukul mereka semua. Bab 862. Tahukah kau hukum pertama alam semesta? Guntur bergemuruh di langit Deadlands dan kilat turun seperti hujan. Palu kayu kecil di kamar Raisel menerobos jendela, dan terbang ke arah orang yang telah berbagi momen terakhir Asgard dengannya. Dalam rentang beberapa detak jantung, palu kayu kecil itu mendarat di genggaman William, dan bersamanya, gelombang kejut yang kuat menerbangkan semua musuh yang mengelilinginya. Bertarunglah untukku, sekali lagi, sahabatku, kata William lembut sambil menggenggam palu kayu itu erat-erat di tangannya. Kali ini, kita tidak bertarung untuk Asgard, tetapi untuk masa depan. Palu kayu itu berdengung seolah-olah membalas kata-kata half-elf itu. Sedetik kemudian, tubuhnya berubah menjadi artefak ilahi yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang telah dipilihnya. William mengangkat Mjolnir ke langit, dan semua petir di dunia turun ke atasnya seolah-olah untuk memberi penghormatan kepada panggilan Tuhan mereka untuk penaklukan.
Lengan William yang hangus segera pulih, begitu pula luka-luka lain yang dideritanya. Petir emas meliuk-liuk di sekujur tubuhnya dan baju zirah metalik, yang dulunya milik Dewa Petir, menutupinya sepenuhnya. Ayo, sahabat lama, gumam William. Sudah waktunya untuk menghancurkan wajah dewa sekali lagi. Mjolnir bersenandung setuju saat William berubah menjadi petir emas yang melesat ke arah Earl Iblis yang mencoba melukai orang-orang yang penting baginya. Morax, yang telah menyaksikan semuanya, meraung saat dia mengayunkan kapak ilahinya ke arah petir emas yang akan menyerangnya. Suara yang menyerupai gemuruh guntur bergema di medan perang saat gelombang kejut yang kuat meniup Morax dan William menjauh dari satu sama lain. Kekuatan ini, gumam Morax sambil menatap palu kecil di tangan William. Senjata ilahi, di tempat terkutuk ini, mustahil. William, yang tidak menyadari kebingungan yang melanda pikiran Morax, sekali lagi berubah menjadi sambaran petir dan muncul kembali di depan wajah si banteng raksasa. Tanpa peringatan apapun, Half-Elf itu menghantamkan palunya ke wajah Morax, tetapi Earl Iblis adalah seseorang yang ahli dalam seni perang. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan baru William, dia adalah dewa dan telah bertarung melawan dewa lain di neraka. Morax mengecilkan tubuhnya hingga tingginya hanya 2 meter untuk menghindari serangan frontal William di detik terakhir. Namun, sebelum Earl Iblis bisa merayakan gerakan jeniusnya, sebuah palu menghantam bagian atas kepalanya, yang membuatnya jatuh ke tanah, menjerit kesakitan. Setelah mengenai sasarannya, palu itu terbang kembali ke tangan William, dan Half-Elf itu sekali lagi berubah menjadi baut petir untuk memberikan serangan lain pada bajingan yang berani menyakiti keluarganya. Dia tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan kepada Morax. Hanya ada satu hal dalam pikiran William dan itu adalah untuk memukul wajah Earl Iblis itu hingga tak sadarkan diri. Morax dengan paksa mengendalikan tubuhnya saat dia mendarat di atas kakinya, tepat pada waktunya untuk memblokir serangan William yang menghancurkan tanah di bawah kaki Earl Iblis itu. Kau masih belum berada di jajaran demigods namun kau mampu bertarung setara denganku. Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak Morax. Jawab aku, setara denganmu. Kau pasti bercanda, William mencibir saat petir meliuk-liuk di sekitar tubuh Mjolnir. Dulu aku pernah bertarung melawan dewa dengan menggunakan tubuh manusia biasa. Sekarang, kau bukan dewa, melainkan demigod, dan kau masih berani mengatakan bahwa aku setara denganmu. Apakah pukulan di kepalamu tadi mengguncang otakmu? Morax meraung sambil mencoba mendorong William. Namun, yang membuatnya bingung adalah, alih-alih menang, dialah yang didorong jatuh oleh remaja berambut merah yang kekuatannya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Kemudian sebuah kesadaran menghantam mantan dewa itu yang membuat darahnya membeku. Jangan bilang dia berhasil bergabung dengan hukum tanah mati. Wajah Morax menjadi muram saat dia memikirkan kemungkinan itu. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang bisa dipikirkannya. Bahkan jika William memperoleh senjata ilahi, Earl Iblis juga menggunakan senjata ilahi. Selain itu, pangkatnya lebih tinggi dari Half-Elf lebih dari 1 tingkat penuh. Yang satu berada di puncak alam segudang, sementara yang lain berada di tahap tengah demigod. Bahkan dengan senjata ilahi di tangan William, celahnya seharusnya tidak terlalu besar. Ini memaksa Morax untuk memikirkan kemungkinan lain dan itu adalah bahwa hukum Deadlands akhirnya diserap oleh tubuh William, menjadikannya, dewa, dunia ini yang melayang di antara hidup dan mati. Seolah membuktikan ketakutan terbesarnya, udara di sekitar kedua petarung bergetar saat ruang mulai terdistorsi. Apakah kamu tahu hukum pertama alam semesta? William bertanya ketika senyum jahat muncul di wajahnya. Hukum pertama menyatakan bahwa hukum fisika normal tidak berlaku ketika saya memegang palu ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Morax menggertakkan giginya saat dia mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengalahkan Half-Elf tetapi itu tidak ada gunanya. Kamu masih tidak mengerti. Kalau begitu biarkan aku menunjukkannya padamu. William mencibir saat dia terbang ke atas untuk menjauhkan diri dari Morax. Dia kemudian mengangkat palunya saat seluruh dunia mematuhi perintahnya. Tak lama kemudian, para mayat hidup di darat dan juga legiun iblis di bawah kendali Morax semuanya melayang di udara, seakan-akan gravitasi tidak ada lagi. Kekuatan yang kumiliki akan melenyapkan satu dan semua, William menyatakan dengan suara yang mendominasi. Menembus kegelapan dan mendengarkan panggilanku. Murka Dewa Petir, dunia diselimuti cahaya terang yang mengusir kegelapan seperti air pasang. Pasukan William, Eldon, Sweeper,
dan orang-orang lain di Deadlands melindungi mata mereka dari cahaya yang menyilaukan. Pada saat itulah mereka kehilangan kemampuan mendengar. Namun, mereka dianggap sebagai orang-orang yang beruntung, karena William hanya melindungi sekutunya dari rasa sakit yang memekakkan telinga yang terjadi setelah dunia ditelan cahaya. Morax, yang merupakan satu-satunya yang mampu menembus tabir, melihat semuanya secara langsung. Dia pernah menyaksikan akhir dunia, dan pemandangan di depannya membuatnya mengingat pemandangan yang menakjubkan itu. Teriakan kesakitan dan penderitaan bergema di seluruh negeri, saat Legiun Iblis kebanggaan Morax yang melayaninya selama ribuan tahun, bermandikan lautan petir bab 863 ayo bertarung bagian 1. Petir menyambar di kedalaman mata William saat dia mengayunkan palunya ke bawah. Dunia mematuhi perintahnya dan banyak sekali petir jatuh bertubi-tubi, menutupi Deadlands dengan cahaya putih yang menyilaukan. Morax mengangkat kapaknya dan memblokir petir yang menuju ke arahnya, menghentikan mereka sepenuhnya. Sayangnya, Undead dan Demonic Legionnya tidak dapat melakukan hal yang sama. Monster tingkat rendah langsung berubah menjadi arang saat petir menyambar mereka. Sedangkan untuk monster yang lebih kuat, mereka menderita kesakitan luar biasa saat tubuh mereka menerima luka berat dari pemandangan mengerikan yang dilukis oleh half-elf di sekitar mereka. Saat cahaya surut, bau mayat hangus mencapai hidung semua orang. Mayat undead dan demon yang selamat jatuh ke tanah. Mereka yang tidak mati karena tabrakan itu, dibunuh oleh pasukan William saat mereka menunggu. Itu adalah pembantaian sepihak dan mata Morax memerah ketika dia melihat apa yang terjadi pada pasukan yang telah melayaninya selama bertahun-tahun. Kau hanya manusia biasa. Morax meraung marah. Berani sekali. Aku berani. Sela William sebelum Earl Iblis itu bahkan bisa menyelesaikan kata-katanya. Bukankah kau meremehkan semua orang sebelumnya karena seberapa kuat dirimu? Half-elf itu melayang turun dari langit saat petir menyambar tubuhnya. Pasti menyenangkan meremehkan manusia biasa, kata William. Mengetahui bahwa kau dapat mengakhiri hidup mereka hanya dengan lambaian tanganmu, tetapi kurasa kau melupakan sesuatu yang sangat penting. Kilatan kejam melintas di mata half-elf itu saat dia memandang rendah Earl Iblis yang telah menguasai Deadlands seolah-olah itu adalah halaman belakangnya sendiri. Tanpa manusia biasa, kau tidak akan ada sejak awal. William mencibir. Kau hanya seekor serangga, teriak Morax. Kau tidak tahu apa-apa, kau tidak tahu apapun tentang dunia. William tidak setuju atau membantah kata-kata Morax karena sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli apa yang dipikirkan Earl Iblis tentangnya. Kau bisa tutup mulutmu, jawab William sambil mengarahkan Mjolnir ke wajah Morax. Satu-satunya hal yang kutahu adalah aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkan wajahmu. William dan Morax saling bertarung di surga, sementara kekacauan terjadi di tanah. Wade mendapati dirinya dikepung dari semua sisi, karena dia terus menggunakan sekutunya sebagai perisai daging untuk mencegah dirinya terluka parah. Satu-satunya alasan dia masih berdiri, adalah karena dia telah mengaktifkan artefak untuk menangkis baut petir William dan mencegahnya mengenai tubuhnya. Ini juga mengapa dia dapat menghindari menderita cedera apapun selama peristiwa mimpi buruk yang telah memusnahkan hampir setengah dari bawahannya. Saat ia hendak melarikan diri, sebuah cambuk hitam melingkari kakinya, menghentikannya untuk melarikan diri. Apakah ini dia? Tanya Psoglav. Ya, Sweeper mengangguk. Sekarang tahan dia di tempat. Aku akan membunuh bajingan ini. Wajah Wade menjadi muram saat ia melihat Sweeper menyerangnya dengan niat untuk membunuh. Ia selalu memandang rendah babi hutan iblis di masa lalu karena, baginya, Sweeper hanyalah badut yang hanya ada untuk menghiburnya. Pemimpin tempat perlindungan manusia menggertakkan giginya dan bersiap untuk membela diri dari babi hutan yang menyerang dan ingin membunuhnya. Namun, sebelum mereka berdua sempat beradu, sebuah bola penghancur berwarna pelangi jatuh dari langit dan mengenai punggung Wade, membuatnya kehabisan napas. Pertahanannya langsung runtuh, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Pemandangan pedang Sweeper yang menebas lehernya adalah hal terakhir yang ia lihat sebelum dunianya berubah menjadi gelap gulita. Tanda pisah tanda hubung. Morax mencoba menerobos serangan gigi William untuk membantu pasukannya bangkit kembali. Sayangnya, half-elf itu seperti anjing gila yang tidak mengizinkannya membantu siapapun. Berkali-kali, mereka bertarung. Setiap serangan yang mereka lakukan cukup kuat untuk langsung membunuh Millennial Beast. Jejak cahaya keemasan dan kilatan petir melesat di langit tanpa henti. Pada akhirnya, Morax menyadari bahwa dia tidak akan bisa memecah kebuntuan kecuali dia melakukan pengorbanan.
Morax meraung dan aura merah menutupi tubuhnya. William merasa ada yang tidak beres, jadi dia segera menghentikan serangannya dan mengamati musuhnya dari jarak yang aman. Sudah waktunya bagimu untuk mengerti mengapa kamu tidak boleh membuat marah para dewa. Morax menggeram, aku akan memberimu pelajaran yang tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. William menatap demigod yang sombong di depannya dengan ekspresi tenang. Dulu, dia hanya menginginkan kebahagiaan, tetapi keinginan itu tidak dikabulkan. Dia meninggal di Midgard bahkan sebelum dia bisa menepati janjinya kepada Ashe. Dia meninggal di Asgard saat bertarung bersama istri-istrinya. Mereka semua menjalani hidup mereka dengan damai, tetapi para dewa tidak mengizinkan mereka merasakan kebahagiaan kecil itu. Jadi, mengapa dia harus mundur terhadap kemarahan dewa? Terutama dewa yang ingin menyakiti orang-orang yang penting baginya. Ketika Surtur dan antek-anteknya turun ke 9 alam, satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah kehancuran. Apakah seseorang menyinggung mereka atau tidak, mereka tidak peduli. Yang tertinggal di belakang mereka hanyalah penyesalan dan abu orang mati yang tersebar melintasi waktu dan ruang. Mjolnir berdengung di tangan William karena ia mengerti apa yang dipikirkan half-elf itu. Ia telah berada di sana ketika penggunanya meninggal, dan menyaksikan dunia dilalap api yang mengamuk. Ketika ada makhluk yang menginginkan kehancuran, kedamaian adalah kenyataan yang hanya bisa dinikmati oleh yang kuat. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, kedamaian hanyalah fantasi. Mimpi yang bisa mereka nikmati dalam tidur mereka. Kemarilah, dasar serangga. Morax meraung sambil mengarahkan kapaknya ke William. Aku akan memastikan bahwa kau menyaksikan bagaimana aku berurusan dengan wanita-wanitamu setelah aku selesai denganmu. Morax mengaktifkan kekuatan inti dewanya untuk secara paksa menerobos penindasan William. Dari tahap tengah demigod, pangkatnya naik ke puncaknya, dan sekali lagi berhenti di pangkat dewa semu. Tubuh banteng humanoid raksasa berubah menjadi keemasan saat kekuatan keilahian menutupinya sepenuhnya. Morax tidak bisa bertahan dalam bentuk ini lama-lama karena dia masih belum pulih dari luka-luka yang diterimanya di masa lalu. Dia saat ini menggunakan jiwa bawahannya yang telah tewas dalam pertempuran untuk sementara waktu meningkatkan kekuatannya ke pangkat dewa semu untuk menghadapi William. Mati, Morax menghilang dari tempatnya berdiri. Sedetik kemudian dia muncul di belakang William sambil mengayunkan kapaknya ke samping. Seperti biasa, Morax memilih menyerang dari sisi yang tidak menguntungkan William. Jika half-elf itu menghindari serangannya, yang akan dimusnahkan adalah sekutu half-elf itu. Dewa yang picik, ucap William sambil melakukan pukulan backhand untuk menangkis kapak yang dimaksudkan untuk membunuh mereka yang bertarung di tanah. Hammer dan aks bertabrakan, menciptakan gelombang kejut yang menerbangkan kedua petarung itu. Half-elf itu tahu apa yang diinginkan Morax, jadi dia segera memutuskan untuk menarik pasukannya untuk mencegah. Mereka mati di bawah tangan Earl Iblis yang marah. Kalian semua, kembali, perintah William. Pasukan William berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke tubuhnya. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka mati karena taktik kotor Morax yang memaksanya untuk menghadapi pukulannya secara langsung. Melihat bahwa sandera-sanderanya berkurang dengan cepat, Morax berteleportasi ke tanah, tepat di depan Eldon, yang memerintahkan bawahannya untuk mundur. Aku menyukaimu, tetapi kau memilih untuk tidak menyerah. Sekarang binasa, teriak Morax sambil mengayunkan kapaknya ke bawah. Kau terlalu memikirkan dirimu sendiri. Eldon meraung. Jangan meremehkan kurcaci. Palu godam di tangan Eldon bersinar terang saat menghadapi serangan Earl Iblis tanpa rasa takut. Morax mencibir pada upaya sia-sia Eldon untuk melawan yang tak terelakkan, tetapi seringai di wajahnya membeku ketika hantaman itu membuatnya terbanting ke arah gedung-gedung tepat di belakangnya. Bahkan William, yang hendak membantu kurcaci itu, berhenti di tengah penerbangan setelah melihat pemandangan yang tidak dapat dipercaya di depannya. Jadi bagaimana jika kau lebih tinggi dariku? Eldon meludah ke tanah. Itu tidak berarti kau lebih kuat dariku. Senjata yang dipegang Eldon adalah kenang-kenangan keluarga mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi yang ditempa secara pribadi oleh Dewa Kurcaci. Palu godam memiliki kemampuan khusus yang tertulis di intinya yang memungkinkannya menjadi lebih kuat semakin kuat lawannya. Nama senjata Eldon adalah Godbreaker. Itu adalah salah satu dari sedikit senjata di seluruh multiverse yang memiliki kekuatan untuk melawan dewa. Melihat bahwa serangannya telah benar-benar membingungkan Morax dan William, Eldon merasa puas tentang dirinya sendiri.
Dia kemudian mengarahkan jarinya ke William dan memberi isyarat. "Oi, kamu, nak, kemarilah," kata Eldon sambil tersenyum. William menunjuk dirinya sendiri karena dia tidak yakin apakah Eldon merujuk padanya atau tidak. "Ya, kamu yang kupanggil, nak." Eldon mengangguk. "Kemarilah, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu." William mendarat di samping pemimpin kurcaci yang sedang menilainya dari kepala sampai kaki. "Meskipun kita sudah bertemu beberapa kali, aku tidak benar-benar melihatmu dengan benar," kata Eldon sambil menganggukkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. "Jadi, kaulah yang akan menjadi suami cicit perempuanku di masa depan, ya?" "Tidak terlalu buruk, suami cicit perempuan di masa depan. Ah, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun kami para kurcaci memprioritaskan pemilihan ras kami ketika kami akan menikah, itu tidak berarti bahwa kami tidak dapat membuat keluarga dengan ras lain." William memiliki ekspresi aneh di wajahnya saat dia mengalihkan perhatiannya ke Morax, yang telah pulih dari serangan balik tak terduga yang diterimanya dari Eldon. "Yah, yang ingin kukatakan padamu adalah bahwa di masa depan, ketika kita berdua bertemu, sebaiknya kau tidak membuat cicit perempuanku menangis." Eldon kemudian dengan arogan mengarahkan dagunya ke Earl Iblis yang menatapnya dengan tidak percaya. "Atau, Tuhan atau bukan Tuhan, nasibmu akan sama dengan bajingan itu." William tidak harus menjadi seorang jenius untuk menghubungkan titik-titik itu bersama-sama. Di antara istri-istrinya, hanya Chiffon yang cocok dengan klaim Eldon. Ketika kau mengatakan cicit perempuan, apakah kau mengacu pada istriku Chief?" "Nak, jangan katakan apa-apa. Ketahuilah bahwa jika takdir menghendakinya, kita akan bertemu di masa depan. Mari kita hadapi bajingan ini yang memandang rendah manusia terlebih dahulu. Kita bisa bicara setelah kekacauan ini selesai." Half-elf itu menganggukkan kepalanya karena dia tahu bahwa Eldon benar. "Untuk saat ini, bawa orang-orangmu ke dalam domainku," usul William. "Aku akan menghadapinya sendiri." Kedengarannya seperti rencana. Eldon setuju. "Meskipun aku menyesal tidak bisa menghajarnya beberapa kali lagi, kami hanya akan menjatuhkanmu jika kami tetap tinggal." William mengangguk dan melambaikan tangannya. Menggunakan kekuatan dunia, dia dengan paksa mengirim Eldon, Sweeper, dan sekutunya yang lain ke dalam domain 1000 binatang miliknya. Setelah memastikan tidak ada yang tertinggal, Half-Elf itu menghadapi Morax dengan senyum jahat di wajahnya yang tampan. "Sekarang, hanya kau dan aku," kata William. "Ayo bertarung." Bab 864 Ayo bertarung, bagian 2. Deadlands adalah dunia yang berada di antara perbatasan hidup dan mati. Mereka yang muncul di dunia ini memiliki keadaan dan tujuan mereka sendiri, tetapi ada satu hal yang sama dari mereka semua. Mereka semua ingin hidup. Hal yang sama dapat dikatakan untuk Earl of Hell yang agung, yang telah lolos dari kejaran para dewa lain yang bermaksud membunuhnya. Saat ini, Morax sedang melihat Half-Elf yang telah mengambil bagian dalam penghancuran rencananya untuk mendapatkan kembali kekuatan dewanya, dan untuk membalas dendam pada mereka yang telah membuat hidupnya sengsara. "Andai saja kau tidak muncul di sini," kata Morax sambil menggertakkan giginya. Dia tidak tahu berapa kali dia mengatakan ini dengan lantang dan dalam pikirannya. Kebenciannya terhadap William kini telah melampaui kebenciannya terhadap para dewa yang telah memaksanya bersembunyi di tempat terkutuk ini. Jika tatapan bisa membunuh, Half-Elf itu akan mati berkali-kali. "Sekarang, hanya kau dan aku," kata William. "Ayo bertarung." Morax, yang telah menyerap jiwa bawahannya, tidak menanggapi kata-kata William. Dia hanya memegang kapaknya yang telah ditempa dalam api neraka. Namanya adalah Fleshrender, penghancur malam. Dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya karena itu adalah senjata yang hanya dapat diaktifkan oleh dewa. Saat ini, dia telah dengan paksa menaikkan pangkatnya ke alam dewa semu, yang memungkinkannya untuk menggunakan beberapa kemampuannya. Morax bahkan tidak berpikir sejenak bahwa dia perlu menggunakan kekuatannya untuk menghadapi manusia yang hanya tinggal di Deadlands selama lebih dari sebulan. Itu adalah pil pahit yang harus ditelan, tetapi itu adalah sesuatu yang harus dia terima. "Kau ingin bertarung?" Morax tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi. Bagi manusia biasa untuk memperlakukannya seperti penjahat kelas 2 yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh Half-Elf membuat darah demonik Earl mendidih seperti lahar. "Baiklah," kata Morax setelah dia selesai tertawa. "Saatnya bagimu untuk memahami apa artinya bertarung melawan dewa." Kali ini dia tidak lagi peduli dengan konsekuensi tindakannya.
Satu-satunya hal dalam pikirannya adalah melenyapkan serangga menyebalkan yang berdiri di depannya. Hancurkan semua oposisi. Morax mengangkat kapak merah darah dengan kedua tangannya. Flash Render, suara melengking yang menyerupai kuku menggores papan tulis membuat seluruh dunia bergetar. Retakan ruang mulai muncul di langit, di tanah, saat Morax mengaktifkan kekuatan senjata ilahinya. Mati Half-Elf. Morax meraung penuh kebencian saat dia mengayunkan kapaknya di depannya. William segera berubah menjadi sambaran petir dan terbang menuju langit. Sedetik kemudian, ledakan kuat mengguncang seluruh medan perang, yang membuat debu dan asap beterbangan ke atas. Half-Elf itu melirik retakan raksasa yang terbentuk di tanah, yang telah membelah seperempat Deadlands menjadi dua bagian. Sayangnya, Morax tidak memberinya waktu untuk mengamati kehancuran yang telah dibuatnya, sebelum muncul di depan Half-Elf di tengah ayunan. William mengangkat Mjolnir dan menghadapi serangan Morax. Secara langsung, suara retakan keras terdengar saat kedua senjata itu bertabrakan. Beberapa saat kemudian, Half-Elf itu jatuh ke tanah, dengan darah mengalir keluar dari mulutnya. Sebelum William bahkan dapat memahami apa yang terjadi, Earl of Hell sekali lagi muncul di depannya dengan flash render yang akan membunuhnya. Mjolnir, William meraung saat palu itu mengeluarkan percikan petir dari tubuhnya. Tubuh William ditekan ke tanah, menciptakan kawah selebar lebih dari 100 meter. Morax tidak menghentikan rentetan serangannya dan memukul Half-Elf itu dengan niat untuk membunuh. Setiap kali senjata mereka beradu, tulang-tulang di tangan dan lengan William patah. Jika bukan karena regenerasinya yang kuat, dan hukum dunia yang memperkuat lengannya pasti akan berubah menjadi pasta daging. Mengetahui bahwa dia tidak akan mampu melancarkan serangan balik pada situasinya saat ini, Half-Elf itu berubah menjadi sambaran petir dan meluncur di tanah untuk mendapatkan jarak dari musuhnya dan untuk mematahkan momentum Morax. Namun, Demonic Earl tidak membiarkannya beristirahat dan mengikutinya dalam seberkas cahaya kemasan. Setiap detik yang berlalu, William didorong mundur tanpa mendapatkan kemampuan untuk melakukan serangan balik. Sebelumnya, dia mampu menyamai kekuatan Morax karena penindasannya yang telah memaksa peringkat dewa jatuh ke tahap tengah demigod. Sekarang setelah musuhnya dengan paksa menyerap jiwa bawahannya, perbedaan di antara mereka menjadi jelas. Dewa semu mungkin bukan dewa, tetapi itu adalah hal yang paling dekat dengan dewa. Ada apa? Kucing menggigit lidahmu. Morax mencibir sambil terus memberikan pukulan mematikan yang dapat membelah seorang demigod menjadi dua. Tubuh William berada dalam siklus kerusakan dan generasi yang tak berujung. Ia menyadari bahwa Morax memaksanya memasuki salah satu celah spasial yang telah ia ciptakan di sekitar Deadlands. Jika bukan karena fakta bahwa ia dapat berubah menjadi petir dan menghindari celah spasial, ia mungkin telah dikirim ke suatu tempat di multiverse yang luas, meninggalkan orang-orang pentingnya di belakang. Pemukulan sepihak ini berlanjut selama hampir 20 menit sebelum William berhenti mundur dan menghantamkan Mjolnir ke dada Morax, membuat Demonic Earl melayang. Oke. Pemanasan sudah selesai, William menyatakan saat darah tumpah di sudut bibirnya. Aku memberimu kesempatan, tetapi kau bahkan tidak dapat menyakitiku. Lemah. Katie yang berada di dalam menara hitam merasakan dorongan kuat untuk memukul kepala Half-Elf saat itu juga. Namun, karena ini bukan saat yang tepat untuk melakukannya, dia hanya berdiri di tengah ruang singgasana sambil menyalurkan kekuatan kalkulasi menara hitam ke kepala remaja berambut merah itu. William telah mempelajari hukum kedua tanah mati dan ini memungkinkannya untuk menangkis serangan Morax yang tak henti-hentinya dengan satu pukulan. Namun, ini membutuhkan kalkulasi yang ekstrim dan rumit yang tidak dapat dilakukan oleh Half-Elf itu. Untuk memanfaatkan hukum ini, dia membutuhkan kemampuan kalkulasi menara hitam, yang telah diberikan Katie kepadanya. Morax yang telah didorong mundur oleh William melirik Half-Elf itu dengan bingung. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum dia sekali lagi menyerang Half-Elf yang melayang di atasnya. Terlalu lambat, William mencibir sambil menghilang dari tempatnya. Kali ini, Morax melihat Half-Elf itu muncul di depannya dengan Mjolnir di tengah serangannya. Dia segera mengangkat senjatanya untuk menangkis, tetapi Mjolnir telah menghantam sisi wajahnya sebelum dia sempat mengangkat kapaknya untuk bertahan melawan serangan itu. Sama seperti yang dia lakukan pada William sebelumnya, Half-Elf itu tidak berhenti dan melancarkan rentetan serangan yang menghancurkan setiap bagian tubuh Morax. Hukum kedua Deadlands adalah manipulasi vektor. Ini memungkinkan William untuk memiliki kendali penuh atas apapun yang bergerak di sekitarnya.
Dia dapat memperlambat atau meningkatkan kecepatan apapun yang bergerak dengan paksa. Misalnya, jika dia melempar batu, kecepatan batu itu bisa mencapai hampir kecepatan cahaya, sehingga menjadi senjata yang menghancurkan di tangan half-elf itu. Sayangnya, ini membutuhkan perhitungan yang tepat, yang tidak dapat dilakukan William sendiri. Menara hitam seperti komputer super yang mengatur segalanya di Deadlands. Dengan bantuan Katie, perhitungan ini diserahkan kepada William. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengeksekusinya seperti sebuah program, dan efeknya akan langsung bekerja. Mati, William melancarkan serangan bertenaga penuh yang telah diresapi oleh hukum ketiga Deadlands. Namun, sebelum serangannya berhasil mendarat, sebuah retakan muncul di belakang Morax, membuat tubuhnya menghilang dalam sobekan ruang. William tidak menghentikan serangannya dan melepaskan sambaran petir yang kuat ke sobekan ruang, dengan harapan itu akan menghantam Earl of Hell yang terkutuk itu hingga berkeping-keping. Setelah serangan William berakhir, sobekan ruang itu menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan apapun. William mengamati sekelilingnya. Dia yakin bahwa Morax hanya merelokasi dirinya ke suatu tempat di Deadlands menggunakan kekuatan ruang. Karena kekuatan yang sama ini, Earl Iblis berhasil lolos dari kejaran para dewa lainnya dan berhasil menyelamatkan hidupnya dengan langsung muncul di Deadlands. Kekuatan ini seharusnya menjadi milikku, suara Morax yang penuh kebencian menyebar ke seluruh lingkungan. Seharusnya itu menjadi milikku, kau mencurinya dariku. William mengerutkan kening karena bahkan dengan inderanya yang tajam, dia tidak dapat melihat di mana Morax berada saat ini. Satu-satunya hal yang dia sadari adalah jumlah retakan spasial di Deadlands telah meningkat. Aku tidak ingin menggunakan ini, tetapi kau memaksaku. Morax muncul kembali di salah satu retakan spasial yang telah dia buat dan menatap William dari jauh. Demonic Earl memegang kristal merah darah di tangannya dan mengaktifkannya. Aku setuju dengan usulanmu, tetapi aku punya satu permintaan, kata Morax saat sebuah gambar yang diselimuti api muncul di dalam kristal. Dan itu, sebuah suara dingin bertanya. Tubuh William tanpa sadar menggigil ketika dia mendengar suara yang keluar dari kristal. Suara itu sangat familiar baginya. Pemilik suara itu adalah seseorang yang dia harap bisa dia cekik dalam mimpinya. Aku ingin kau mengambil menara hitam, kata Morax. Itu penting bagiku. Baiklah, jawab suara dingin itu. Berikan koordinatmu padaku. Morax menurut dan seringai muncul di wajahnya. Beberapa detik kemudian, robekan spasial raksasa muncul di langit Deadlands. Dari dalamnya, dua mata menyala yang berbicara tentang kehancuran muncul dan menatap dunia hidup dan mati dengan jijik. Bab 865. Kau ingin mencuri pekerjaanku. Surter, William meraung saat ia melepaskan serangan petir terkuat yang dapat ia lepaskan dengan otoritas yang diberikan Mjolnir kepadanya. Karena half-elf bukanlah pemilik sahnya, ia hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan penuhnya. Meski begitu, kekuatan ini lebih dari cukup untuk melawan musuh yang berkali-kali lebih kuat darinya. Kilatan petir itu menyerang celah spasial raksasa di langit, seperti ular mematikan yang siap membunuh. Sedetik kemudian, cahaya yang menyilaukan diikuti oleh ledakan dahsyat mengguncang seluruh dunia yang membuat Morax jatuh ratusan meter di udara. Ketika cahaya itu surut, tangan raksasa yang berasap muncul di langit. Tangan itu begitu besar sehingga William memperkirakan panjangnya sekitar 20 meter. Mjolnir, raksasa api, Surter, juga dikenal sebagai dewa kehancuran, yang meratakan Asgard ke tanah, berkata dengan suara penuh kenangan. Air mata di langit melebar dan bagian atas raksasa muncul. Kau tampak sedikit berbeda, tetapi aku masih ingat siapa dirimu, kata Surter sambil menatap William. Einherjar terakhir yang perjuangan terakhirnya yang menyedihkan memberi kita suatu bentuk hiburan. Begitu, jadi kau ada di sini di Deadlands. Tatapan Surter memberitahu William bahwa si raksasa memang mengenalinya, tetapi itu saja. Bagi dewa kehancuran, Einherjar hanyalah salah satu dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah mencoba melawan pasukan kehancuran dan gagal total. Jika kau adalah pemilik sebenarnya dari palu itu, mungkin kau bahkan bisa mencakarku. Surter tertawa. Bahkan dengan kekuatan penuhmu, kau bahkan tidak bisa menggelitikku. Morax, yang melihat pemandangan ini, mencibir pada half-elf yang membuatnya kesulitan. Di hadapan dewa sejati, bahkan jika William memiliki kendali atas Deadlands, dia tetap tidak akan memiliki kesempatan melawan dewa yang telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Amankan menara hitam terlebih dahulu, Morax mengingatkan Surter.
Kita dapat melanjutkan fase berikutnya dari rencana kita setelah kita mendapatkannya. Benar, Surter setuju sambil menatap menara hitam di kejauhan. Tangannya terulur ke arah menara hitam dengan maksud untuk menariknya keluar dari dunia, tetapi penghalang pelindungnya menghentikan tangan raksasa itu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Masih menolak, Morax tertawa. Tidak ada gunanya, lelucon ini sudah berakhir. Morax tidak ingin meminta bantuan Surter karena dia ingin memiliki menara hitam untuk dirinya sendiri. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan. William telah mempelajari dua hukum tanah mati. Jika diberi lebih banyak waktu, dia akan mempelajari semuanya, dan saat itu, Morax tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Itulah sebabnya, meskipun ia akan dirugikan dalam perjanjiannya dengan Surter, ia tetap memutuskan untuk meminta bantuannya untuk mendapatkan menara hitam. Selama ia bisa menunggu selama 100 tahun atau lebih, ia akan mampu mendapatkan kembali keilahiannya dan setara dengan dewa penghancur. Aku tidak akan membiarkanmu. William mengangkat tinjunya dan tangan raksasa yang terbuat dari tanah meninju tangan Surter. Ia menggunakan hukum ketiga tanah mati dan itu adalah manipulasi dunia. Sekarang setelah ia menjadi pemilik tanah mati, ia dapat mengendalikan seluruh domain sesuka hatinya. Ia bahkan dapat menggunakannya sebagai senjata melawan musuh-musuhnya jika ia mau. Surter mendecak lidahnya karena ia tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya melalui robekan spasial. Ia sangat jauh dari tanah mati dan hanya menggunakan kekuatannya sebagai dewa untuk memaksa jalannya melintasi batas-batas ruang. Ini mirip dengan apa yang telah dilakukan Morax ketika ia menciptakan robekan spasial untuk melarikan diri ke tanah mati. Kekuatan mereka berkurang di domain ini karena tidak ada dewa yang dapat memerintah tempat ini. Meski begitu, William menggunakan segala yang dimilikinya untuk menghentikan satu lengan dari dewa kehancuran agar tidak mencapai menara hitam tempat gadis-gadisnya saat ini bersembunyi. Melihat keadaan semakin tidak terkendali, Morax menyerang William, yang memaksa William mengalihkan perhatiannya. Enyahlah. William meraung saat melemparkan Mjolnir ke arah Earl Iblis yang datang dan membuatnya tergelincir ratusan meter jauhnya. Jeda singkat dalam konsentrasi ini adalah sesuatu yang tidak dilewatkan Surter. Menggunakan keilahiannya, dia menghancurkan tangan raksasa yang terbuat dari bumi dan meninju penghalang yang melindungi menara hitam, menghancurkannya sepenuhnya. Menara, ini milikku, Surter menyatakan saat dia meraih menara hitam dan mulai menariknya dari tanah. Tidak, Kek. Teriak William saat dia menghancurkan Mjolnir di tangan raksasa itu, tetapi itu hanya menciptakan hujan bunga api. Butuh beberapa waktu baginya untuk memanggil tangan bumi sekali lagi. Waktu yang tidak dimilikinya saat ini. Menara hitam berderit saat tanah di dasarnya mulai retak. Dengan satu tarikan yang kuat, Surter berhasil menggalinya dan mulai menariknya kembali ke air mata spasial di langit. William mengumpulkan semua kekuatannya dan kekuatan Deadlands untuk serangan putus asa habis-habisan. Dia tidak keberatan jika menara hitam diambil oleh dewa kehancuran. Namun, Lilith, Raziel, dan Katie masih ada di dalamnya. Dia tidak akan membiarkan mereka diambil darinya oleh dewa yang sama yang tidak hanya menghancurkan 9 alam, tetapi juga mengakhiri hidup istri-istrinya ribuan tahun yang lalu. Lepaskan mereka, Surter. William menyerang air mata spasial dengan niat bertarung sampai mati. Namun, sebelum dia bisa melancarkan serangannya, tangan yang memegang menara hitam terputus sepenuhnya. William menggunakan hukum dunia untuk menangkap menara hitam dan membawanya menjauh dari robekan spasial. Kau melampaui batasmu, Surter, sebuah suara arogan menyatakan. Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Seseorang berjubah yang memegang sabit melayang di antara dewa kehancuran dan William yang berdiri di depan menara hitam. Kau adalah dewa kehancuran, itulah peran yang harus kau mainkan, kata orang berjubah itu dengan nada dingin. Apakah kau berencana untuk mengubah profesi sekarang? Kau ingin mencuri pekerjaanku? Surter menatap tangannya, yang tergeletak di tanah, dan mendengus. Beberapa detik kemudian, tangan itu berubah menjadi kobaran api dan naik ke langit. Kemudian menempel kembali ke lengan raksasa itu seolah-olah insiden sebelumnya tidak terjadi. Apa yang kau bicarakan, kematian? Surter bertanya dengan suara menggoda. Saya datang ke sini hanya untuk mengagumi menara hitam. Karena saya sudah melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya akan pergi. Tangan Surter terulur untuk meraih Morax yang sedang menatap menara hitam dengan penuh penyesalan. Sekarang setelah penguasa kematian tiba, mereka tidak bisa lagi mengambil alih menara di bawah tatapan waspadanya.
Ini adalah wilayahnya. Dalam menghadapi kematian, bahkan para dewa neraka dan kehancuran tahu bahwa ada batasan tertentu yang tidak dapat mereka lewati. Einherjar, aku mencium aroma dunia yang sekarat di tulang-tulangmu, kata Surter sambil melirik half-elf yang menatapnya dengan kebencian. Cepat atau lambat, jalan kita akan bersilangan lagi. Aku berharap dapat melihat keputusasaan di wajahmu saat-saatnya tiba. Morax juga menatap William dengan sinis. Ini belum berakhir. Morax tertawa. Lain kali kita bertemu, aku akan membuatmu membayar semua kerugian yang kuderita di sini. Aku akan menyiksa jiwamu untuk selamanya. Tunggu saja. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, air mata spasial di Deadlands menghilang dan cahaya bulan perlahan tumpah ke seluruh daratan saat kegelapan mulai surut. Sosok berjubah itu kemudian berbalik untuk melihat William. Half-elf itu tidak bisa melihat apapun kecuali kegelapan di mana wajah sosok berjubah itu berada, tetapi dia tahu pasti bahwa dia sedang menghadapi salah satu dewa paling kuno yang memiliki kekuasaan atas kematian. Sejak dahulu kala, Deadlands telah menjadi tempat di mana mereka yang telah berjuang untuk melarikan diri dari kematian berkumpul, kata pria berjubah itu dengan suara dingin. Hanya ada dua cara bagi orang untuk meninggalkan tempat ini. Cara pertama adalah mati dan memasuki siklus reinkarnasi. Cara kedua adalah mati di tanganku dan memasuki siklus reinkarnasi. Jadi, pilihan apa yang akan kamu buat, nak? William menelan ludah tanpa sadar saat tubuhnya bergetar tak terkendali. Meskipun sosok berjubah itu berdiri cukup jauh darinya, dia merasa seolah-olah jiwanya sedang dipegang di telapak tangan orang itu. Dia tidak ragu dalam benaknya bahwa makhluk di depannya ini lebih kuat dari Surter. Makhluk yang dapat dengan mudah mengakhiri hidupnya hanya dengan melihat sekilas. Jadi, nak, apakah kamu siap untuk memasuki siklus reinkarnasi? Tanya sosok berjubah itu. Tuan, bukankah ada pilihan ketiga? Tanya William. Aku masih terlalu muda, dan terlalu tampan untuk mati. Aku masih belum punya bayi dengan istriku. Aku tidak mungkin mati di sini, kan? Sosok berjubah itu mengangkat sabitnya tinggi-tinggi di udara. Lucu sekali, jawab sosok berjubah itu. Bersyukurlah bahwa akulah yang akan secara pribadi mengirimmu ke akhirat. Sosok berjubah itu tanpa ampun mengayunkan sabitnya untuk mengakhiri hidup William. Pada saat itulah seorang wanita muda berambut merah panjang tiba-tiba muncul di hadapan William dan mendorongnya. Mata William terbelalak kaget saat melihat Raisel membalas senyumannya tepat saat sabit kematian menebas tubuhnya. Aku mencintaimu, Papa. Jaga Mama untukku. Itulah kata-kata terakhir yang keluar dari bibir Raisel sebelum tubuhnya diiris menjadi dua oleh Dewa Kematian, yang terkenal tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. 866 Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil apapun dariku. Bahkan kematian. Raisel. William mengulurkan tangan untuk meraih tubuh putrinya yang telah terbelah dua. Mata cantik gadis muda itu terbuka saat dia menatap tak bernyawa di depannya. Mata kuning indah yang telah menatapnya dengan nakal di masa lalu, telah kehilangan semua kilaunya. Tidak, kenapa? William melotot ke sosok berjubah di depannya. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kau melakukan ini pada kami? Kenapa? Aku tidak pernah mengatakan kau melakukan kesalahan apapun, jawab sosok berjubah itu. Tidak ada yang benar atau salah dalam kematian. Aku tidak peduli apakah kau orang baik atau jahat, aku juga tidak peduli apakah kau miskin atau kaya. Semua orang sama dalam menghadapi kematian. Jika gadis itu tidak mati sekarang, dia akan tetap mati setelah aku selesai denganmu. Urutan orang yang mati di Deadlands tidak penting. Selama mereka mati maka pekerjaanku selesai. Aku akan membunuhmu. Hah, kau, bunuh aku. Aku ingin melihatmu mencoba, nak. Lilith yang melihat semuanya dari dalam ruang singgasana berteriak marah dan kesakitan. Jika bukan karena Katie yang menahannya, Amazon itu pasti akan keluar dari menara hitam dan melawan sosok berjubah itu sampai mati. Menggunakan otoritasnya sebagai orang yang membajak menara hitam, Raisel langsung berteleportasi di depan William untuk mendorongnya. Putri Amazon itu tidak dapat melakukan itu, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan putri kesayangannya mati di depan matanya. Lepaskan aku, teriak Lilith. Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya. Tidak, teriak Katie. Jika kau keluar sekarang, pengorbanan Raisel akan sia-sia. Aku bilang lepaskan aku. Tidak akan. Kedua wanita itu bergulat di dalam ruang singgasana. Lilith berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari cengkeraman Katie demi membalas dendam. Di sisi lain,
Katie berusaha sekuat tenaga untuk mencegahnya menyia-nyiakan hidupnya. Sementara itu, amarah William memuncak saat ia menghantamkan Mjolnir ke wajah sosok berjubah itu. Sosok berjubah itu hendak menangkis serangan William dengan jarinya, tetapi kemudian buru-buru mundur untuk menghindarinya sepenuhnya. Ini adalah, sosok berjubah itu adalah dewa kematian, yang memungkinkannya untuk melihat jiwa setiap makhluk yang ada. Tidak seorang pun dapat bersembunyi di hadapan kematian sehingga ia dapat melihat dewa-dewi yang ada di dalam jiwa William. Terus terang, dewa kematian tidak peduli dengan kehidupan para kandidat yang dipilih oleh para dewa. Namun, ada sesuatu dalam jiwa William yang membuatnya berubah pikiran. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu, kata sosok berjubah itu. Tetapi, aku akan tetap membunuh kedua wanita yang bersembunyi di dalam menara hitam itu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Begitu sosok berjubah itu mengucapkan kata-kata itu, sesuatu tersentak di dalam kepala William. Seluruh Deadlands bergetar seolah-olah gempa bumi dahsyat mengguncang langit dan bumi. Untaian kegelapan di laut kesadaran William berdenyut seperti jantung yang berdetak saat mata half-elf itu berubah menjadi hitam pekat. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil apapun dariku, kata William dengan suara yang membuat langit Deadlands terbelah menjadi dua. Bahkan kematian, tepat saat half-elf itu hendak menerjang sosok berjubah di depannya. Sebuah tangan halus menutupi matanya dari belakang, menghentikannya di tengah jalan. Aku tidak suka curang, sebuah suara manis dan lembut berkata. Aku punya kesepakatan dengan seseorang, dan aku tidak ingin dia mengomel padaku dan mengatakan bahwa aku curang. Meskipun disesalkan, aku tidak bisa menutup mata terhadap ini dan melihat apa yang akan terjadi di bawah pengawasanku. Sedetik kemudian, William jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Sosok berjubah itu menatap keindahan dunia lain di depannya sejenak sebelum menundukkan kepalanya untuk memberi hormat. Ibu, aku tidak bermaksud menghalangi jalanmu, kata sosok berjubah itu. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan membunuhnya, tetapi dia tetap menyerangku. Keindahan dunia lain itu mendesah saat dia membelai wajah yang tersembunyi di balik jubah itu. Aku tahu, jawab Dewi Primordial. Tapi, seperti yang kukatakan sebelumnya, aku membuat kesepakatan dengan seseorang. Jadi, berikan aku jiwa wanita muda itu. Ini belum waktunya untuk memasuki siklus reinkarnasi. Tapi, aturannya, apakah kamu akan menentangku? Tidak, tentu saja tidak, Ibu, sosok berjubah itu buru-buru menjawab sambil mengangkat tangannya. Segera bola cahaya merah yang menyilaukan muncul di telapak tangan sosok berjubah itu. Terima kasih, kata Dewi Primordial dengan manis. Kamu memang putra kesayanganku. Si cantik dari dunia lain itu memegang jiwa Raizel di tangan kanannya dan melambaikan tangan kirinya untuk membuat tubuh si cantik muda yang telah terbelah itu menyatu kembali. Kau beruntung, kata Dewi Primordial saat dia mengembalikan jiwa Raizel ke tubuhnya. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, fakta bahwa kau adalah putrinya di masa depan memungkinkanmu untuk mengelabui kematian sekali. Tetapi ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kalinya itu akan terjadi. Hargai hidupmu, karena tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir. Beberapa detik kemudian, sebuah desahan keluar dari bibir Raizel saat dia sekali lagi menghirup udara. Dia masih tidak sadarkan diri dan tidak tahu bahwa dia telah diberi kesempatan hidup kedua dari sumber yang tidak terduga. Setelah memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang bertahan lama pada tubuhnya, Dewi Primordial menempatkan si cantik muda tepat di samping William yang tidak sadarkan diri, yang air matanya mengalir di wajahnya. Jelas, kematian Raizel di depannya memicu kegelapan yang telah menyertainya sejak dia memilih untuk menjadi penyihir kegelapan. Dewi Primordial mendesah sambil menepuk bahu sosok berjubah itu. Menara hitam tidak akan aman lagi di sini, di tanah mati. Morax telah menghafal koordinat domain ini dan dapat berkunjung kapan saja dia mau. Akan lebih baik jika kamu membawanya kembali bersamamu dan membuat domain baru yang akan berfungsi sebagai tanah mati yang baru. Sosok berjubah itu mengangguk. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mengeluarkan kedua wanita yang telah jatuh pingsan di dalamnya. Dewi Primordial telah membuat mereka berdua tertidur sebelum dia bergerak untuk mencegah William menyerang putranya. Hah, aku agak iri, Dewi Primordial tersenyum sambil membuang tubuh Lilith dan Katie di atas William. Ayo pergi, tempat ini tidak lagi memiliki tujuan apapun. Ah, tapi sebelum itu, tidakkah kamu akan menjadi sayang dan membuka tangga bagi para manusia untuk meninggalkan tempat ini?
Karena aku datang sejauh ini untuk ikut campur, aku harus melakukannya sampai akhir. Tentu saja, Ibu, kata sosok berjubah itu sambil menunjuk bulan yang bersinar terang di langit Deadlands. Bulan itu kemudian berubah menjadi portal emas raksasa yang terhubung ke seluruh multiverse. Siapapun yang menginjaknya akan diteleportasi kembali ke dunia asal mereka. Setelah portal itu muncul, beberapa tangga yang terbuat dari cahaya memanjang dari portal menuju tanah. Bagus sekali. Dewi Primordial menganggukkan kepalanya dengan puas. Ayo pergi. Tugas kita di sini sudah selesai. Keindahan dunia lain itu berubah menjadi partikel cahaya hitam dan terbang menuju surga. Sosok berjubah itu melirik William sekilas sebelum dia juga berubah menjadi partikel cahaya hitam. Dia tidak tahu apa yang dimaksud ibunya ketika dia mengatakan bahwa dia punya kesepakatan dengan seseorang. Tapi satu hal yang pasti, Half-Elf yang saat ini memiliki wajah yang mengerut karena tidak nyaman, setelah dua wanita ditiduri di dadanya, adalah seseorang yang sangat dipikirkan ibunya. Karena itu masalahnya, dia bersedia melanggar aturan sekali demi ibunya. Tapi, dia hanya akan melakukannya sekali. Lain kali dia berpapasan dengan remaja berambut merah itu, dia akan melakukan tugasnya tanpa gagal. Selama waktu itu, bahkan jika ibunya berdiri di depannya, dia tidak akan lagi mengalah dalam keputusannya. Bagaimanapun, dialah yang menguasai kematian. Bahkan ibunya tidak akan bisa menyelamatkan Half-Elf dari genggamannya ketika saatnya baginya untuk kembali ke pelukan siklus reinkarnasi akhirnya tiba. Bab 867 Aku tidak bermimpi, kan? Di dunia yang gelap, di mana tidak ada cahaya yang terlihat, William terbang ke abis yang tak berujung. Dia mengejar seorang gadis cantik yang rambut merahnya berkibar di belakangnya. Half-Elf itu mati-matian terbang ke arahnya, tetapi jarak yang lebar di antara mereka tetap ada. Meski begitu, dia tidak berhenti. William merasa bahwa jika dia benar-benar menyerah mengejarnya, dia tidak akan pernah melihat gadis cantik itu lagi. Raizel, jangan pergi, teriak William, kembalilah padaku. Gadis itu tidak menjawab dan terus bergerak semakin jauh darinya. Dalam satu upaya terakhir, William menggunakan semua kekuatan dan kemauannya untuk meningkatkan kecepatannya secara eksponensial. Pada saat itulah jarak di antara mereka memendek hingga dia hanya berjarak 3 meter dari gadis yang dikejarnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun, teriak William sambil mengulurkan tangannya untuk meraih objek kasih sayangnya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tanda pisah tanda hubung. Ketika William membuka matanya, hal pertama yang dilihatnya adalah sepasang mata berwarna kuning yang menatapnya dengan tatapan lembut. Half-Elf itu bahkan tidak berhenti untuk berpikir saat ia buru-buru memeluk sosok di depannya. Ia memeluknya begitu erat, hingga gadis cantik itu merasa tulangnya akan patah. Meski begitu, ia bertahan. Karena ia tahu bahwa orang yang telah menguncinya dalam pelukan protektif adalah seseorang yang akan masuk neraka dan kembali demi dirinya. Raizel melingkarkan lengannya di kepala William dan menepuknya dengan lembut. Ia bisa merasakan sesuatu yang basah mengalir di punggungnya saat Half-Elf itu memeluknya erat. Ini bukan mimpi, kan? William bertanya dengan sedikit cemas. Aku tidak bermimpi, kan? Kau tidak bermimpi, jawab Raizel. Aku di sini bersamamu sekarang, dan aku sangat hidup, tetapi aku mungkin akan mati jika kau memelukku lebih erat, Pak. William segera melonggarkan pelukannya pada gadis cantik itu, dan menggunakan mantra diagnostik untuk memeriksa kondisinya saat ini. Setelah melihat bahwa tidak ada yang salah dengannya, dia akhirnya bisa menghela napas lega saat dia memegang tangannya. Apa yang terjadi? William bertanya. Aku sangat yakin kau mati. Itu adalah hal terakhir yang kuingat sebelum aku menyerang sosok berjubah itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Raizel menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Hal terakhir yang kuingat adalah mendorongmu menjauh. Setelah itu, aku merasakan sakit sesaat sebelum semuanya menjadi gelap. William memegang tangan gadis cantik itu dan meremasnya dengan ringan. Meskipun dia tidak tahu bagaimana dia dihidupkan kembali, dia lebih dari senang untuk memegang dan berbicara dengan Raizel lagi. Seolah menunggu isyarat itu, pintu ruangan terbuka dan Putri Amazon datang membawa nampan berisi makanan. Senang melihatmu akhirnya bangun, kata Lilith sambil meletakkan gerobak makanan di samping tempat tidur. Kau sudah tidur selama 2 hari. 2 hari. William tersentak kaget karena dia tidak menyangka bahwa dia telah tidur begitu lama. Tunggu, apa yang terjadi dengan sosok berjubah itu?
Lilith menggelengkan kepalanya saat dia duduk di tempat tidur dan menarik Raizel ke pelukannya. Ketika aku bangun, hanya kau, Raizel, dan Katie yang ada di sekitar. Bahkan menara hitam telah menghilang. William menarik napas dalam-dalam sambil memijat wajahnya dengan tangannya. Ada hal-hal yang ingin dia tanyakan, tetapi dia perlu menenangkan dirinya terlebih dahulu, sehingga dia bisa berpikir dengan benar. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia meminta Lilith untuk menjelaskan semua yang terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Setelah sosok berjubah itu mengiris Raizel menjadi dua, kau menghadapinya, Lilith menjelaskan. Itulah hal terakhir yang kuingat sebelum aku kehilangan kesadaran. Aku bertanya pada Katie, tetapi dia berkata bahwa dia juga kehilangan kesadaran sepertiku. Ketika aku sadar, aku dan Katie sedang berbaring di atas tubuhmu. Tidak ada tanda-tanda sosok berjubah maupun menara hitam. Namun, sesuatu yang tidak dapat dipercaya terjadi. Sebuah portal emas telah muncul di langit. Katie percaya bahwa itu dapat membantu kita semua meninggalkan tempat ini. Para anggota Glory Shelter telah menaiki tangga yang mengarah ke langit dan memasuki portal emas. Meskipun tidak ada dari mereka yang kembali, Raizel berkata bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. William menatap kecantikan muda yang saat ini berada dalam pelukan Lilith. Jelas, Raizel menyukai perhatian dan kepedulian yang diterimanya dari Putri Amazon. Jangan khawatir, portal emas memang akan membawa kita semua kembali ke dunia asal dan garis waktu kita, kata Raizel dengan percaya diri. Itu akan berlangsung selama 3 minggu lagi, jadi Pak, kamu masih punya banyak waktu. Banyak waktu untuk apa? Tanya William. Banyak waktu untuk menyatu dengan hukum-hukum Deadlands, jawab Raizel. Sekarang, Deadlands tidak akan lagi menampung jiwa-jiwa pengembara yang mencoba menentang hidup dan mati. Tanpa menara hitam, tempat ini hanyalah alam eksistensi terbengkalai lainnya tanpa masa depan. Akan lebih baik jika kau benar-benar mempelajari hukum-hukum tempat ini sebelum kau memadukannya dengan pausan bis domainmu. William mengangguk mengerti. Selama pertempurannya melawan Morax, ia hanya mampu mempelajari 2 hukum yang mengatur Deadlands. Meskipun ia tidak akan dapat menggunakannya secara maksimal saat ia kembali ke Hestia, kemampuan-kemampuan itu akan tetap terbukti berguna saat menghadapi situasi-situasi sulit. Di mana Katie? Tanya William. Begitu ia menanyakan pertanyaan ini, Lilith dan Raizel menjadi tenang dan keduanya memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Katie sedang beristirahat, kata Lilith setelah semenit berlalu. Dia bilang dia akan membutuhkan semua kekuatan yang bisa dikumpulkannya saat kau bangun. Hah, apa maksudmu? Yah, dia bilang kau akan sangat lapar saat bangun dan jika kita tidak hati-hati, kau mungkin akan menghisap Raizel dan aku sampai kering. William hendak memberitahu Putri Amazon bahwa dia tidak boleh mempercayai semua yang dikatakan Raizel. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, dia langsung menutup bibirnya dengan tangannya. Rasa haus darah yang kuat mengancam akan menguasai kesadarannya. Setelah merasa lega karena Raizel tidak mati, batu yang membebani hatinya menghilang sepenuhnya. Hal ini menyebabkan indera lainnya kembali berfungsi normal, yang membuat half-elf itu merasakan keinginan yang sangat besar untuk darah. Saat ini dia adalah vampire progenitor, dan kebutuhannya akan darah lebih kuat daripada vampir biasa. Bahkan setelah mengganti job kelasnya ke job kelas yang berbeda, rasa haus darah masih ada dan itu membuat William merasa sangat tidak nyaman. Di mana dia? William bertanya sambil mengalihkan pandangannya ke 2 wanita cantik di depannya. Rasa haus darahnya begitu kuat sehingga hanya dengan melihat Lilith dan Raizel saja sudah cukup untuk membuatnya ingin menggigit mereka. Dia saat ini ada di kamarnya, jawab Lilith. Apa kau tahu di mana kamarnya? William mengangguk dan bergegas meninggalkan ruangan. Dia takut jika dia tinggal sedetik lebih lama, dia akan benar-benar menancapkan taringnya di leher kedua wanita cantik itu dan menghisap semua darah mereka. Bab 868 jawabannya ya. Jadi kau di sini? Kata Katie sambil memberi isyarat agar William mendekat ke tempat tidurnya. Kemarilah, pertarungan kita akan menjadi legendaris. Sudut bibir William berkedut saat dia melihat wanita riang yang menatapnya dengan senyum percaya diri di wajahnya. Gadis, pertarungan macam apa yang kau bicarakan? Meski begitu, dia tetap mendatanginya karena rasa haus darahnya benar-benar sudah tak terkendali. William percaya bahwa dalam keadaannya yang bejat saat ini, hanya Katie yang bisa memuaskan dahaga yang telah menguasai akal sehatnya. Desahan keluar dari bibir Katie saat dia menepuk kepala William.
Half-elf itu berusaha sebaik mungkin untuk tidak meminum darahnya dengan rakus sekaligus karena dia takut akan menusukkan taringnya terlalu dalam dan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada tubuhnya. William dengan hemat meminum darah wanita cantik itu dengan cara yang terkendali, yang membuat Katie mendesah senang. Kau memperlakukanku seperti jus buah kotak dengan sedotan, keluh Katie. Yah, aku tidak keberatan, tetapi aku khawatir kau akan sedikit menderita di masa depan. Setelah kita meninggalkan tempat ini, kau tidak akan bisa meminum darahku untuk waktu yang lama, jadi pastikan untuk menikmatinya sepenuhnya. William sudah memikirkan kemungkinan bahwa Katie berada di garis waktu yang berbeda dari mereka. Untuk sesaat, dia merasa sedikit sedih karena dia tidak akan bisa lagi meminum darah paling lezat yang pernah dia rasakan sejak sebagian dirinya menjadi vampir. Seolah membaca pikirannya, wanita cantik itu terkikik dan terus menepuk kepalanya. Garis waktu adalah hal yang sangat lucu, kata Katie. Di tempat ini, kau bisa bertemu orang-orang dari masa lalu, sekarang, dan masa depan. Beberapa dari mereka datang dari dunia yang berbeda, sementara yang lain datang dari dunia yang sama denganmu. William sejenak mundur saat dia melihat wanita cantik yang menatapnya sambil tersenyum. Apakah kau juga dari Hestia? Tanya William. Kita bisa bicara nanti, jawab Katie. Kau masih punya banyak hal yang harus diurus setelah kau meminum darahku. Hal-hal seperti apa? Yah, sebagai permulaan, kau masih belum melepaskan orang-orang yang kau kirim ke dalam Thousand Beast domainmu. Aku yakin Eldon dan Sweeper mungkin khawatir. Mata William membelalak karena dia memang benar-benar lupa tentang orang-orang di Deadlands yang telah dia lempar ke dalam Thousand Beast domainnya, sehingga Morax tidak akan bisa menggunakan mereka sebagai sandera untuk melawannya. Jangan pikirkan mereka untuk saat ini, kata Katie sambil menarik bibir William lebih dekat ke lehernya. Selesaikan saja urusanmu denganku dulu. Kau masih belum minum sampai kenyang, kan? William diam-diam menyetujui kata-kata Katie saat dia sekali lagi kembali meminum darahnya. Ini berlangsung selama 5 menit penuh sebelum half-elf itu mundur setelah menyembuhkan luka di leher Katie. Katie, jujurlah, kata William sambil menatap wanita cantik itu dengan ekspresi serius di wajahnya. Apakah kamu juga dari Hestia? Apakah kita sudah pernah bertemu? Apakah kamu dari masa depan, sama seperti Raizel? Apa ini? Interogasi. Katie cemberut. Setelah kamu kenyang, kamu menyingkirkanku seperti minuman kaleng yang kamu minum di malam hari. Maaf, aku tidak bermaksud terdengar seperti sedang menginterogasimu. Petik 2. Tapi, kamu sedang menginterogasiku. Petik 2. Yah, kamu tidak salah, William mengakui. Katie mendengus saat dia berbaring di tempat tidur dengan punggung menghadap William. Keheningan canggung terjadi di ruangan itu dan itu membuat William merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang salah. Tepat saat dia hendak meminta maaf kepada Katie, wanita cantik itu menghela nafas dan memotongnya. Kau bertanya padaku apakah aku dari Hestia? Jawabannya adalah ya tidak, jawab Katie. Kau bertanya padaku apakah kita sudah pernah bertemu? Jawabannya juga ya tidak. Kau juga bertanya padaku apakah aku dari masa depan? Jawabannya juga ya tidak. Setelah mendengar jawaban wanita cantik itu atas pertanyaannya, half-elf itu memiliki keinginan kuat untuk mencubit pinggangnya. Namun, karena fakta bahwa dia baru saja meminum darahnya, dia hanya memijat pelipisnya sambil mencoba untuk mengorek jawaban darinya. Kau mengatakan bahwa kau adalah calon istriku, kata William. Benarkah itu? Kali ini, Katie berbalik untuk menatapnya. Dia masih berbaring di tempat tidur, tetapi matanya tertuju pada William yang sedang menatapnya dengan ekspresi rumit di wajahnya. Ya tidak, jawab Katie sambil mendengus. William tidak dapat menahan diri untuk tidak mencubit pipi wanita cantik itu karena semua pertanyaannya dijawab dengan ya tidak. Wanita cantik itu membalas dan juga menarik telinga William. Selama 5 menit penuh, kedua idiot itu saling bertarung di atas tempat tidur, membuat mereka terengah-engah. Ada apa denganmu? Tanya Katie sambil duduk di perut William. Kau bertanya dan aku menjawab. Sekarang kau tiba-tiba mencubitku karena kau pikir aku hanya menggodamu, kan? Yah maaf, jawaban untuk semua pertanyaanmu sebenarnya adalah ya tidak. Aku tidak mengerti, jawab William sambil menatap wanita cantik yang menatapnya dengan jijik. Apakah kau mengatakan padaku bahwa kita bertemu dan tidak bertemu pada saat yang sama? Katie menggelengkan kepalanya. Yang kukatakan padamu adalah bahwa kita pernah bertemu, tetapi kau tidak tahu bahwa akulah yang kau temui.
William mengerutkan kening sambil mencari wajah Katie dalam ingatannya. Dia memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk mengingat banyak hal. Bahkan tanpa sistem, dia bisa menggali hal-hal dari masa lalunya hanya dengan memikirkannya. Setelah 2 menit mencoba mengingat apakah dia pernah melihat Katie di masa lalu, William akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Tunggu, apakah kau mengatakan padaku bahwa kau adalah Ariadne? William menatap Katie dengan tak percaya. Di antara orang-orang yang pernah ditemui William, hanya Ariadne yang tidak dapat dia ingat wajahnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Untuk berjaga-jaga jika kalian lupa, Ariadne adalah peramal Minotaur, yang juga merupakan guru Eve saat ini. Katie tidak menjawab. Dia menatap William dengan ekspresi tenang di wajahnya, yang tidak membenarkan atau membantah tebakannya. Kau Ariadne, kan? William bertanya. Meskipun dia tidak yakin 100%, dia merasa tebakannya tepat. Tiba-tiba, William teringat saat pertama kali dia meminum darah makhluk hidup. Orang pertama yang menawarinya darah tidak lain adalah Ariadne. Kenangan saat pertama kali menancapkan taringnya di leher lembut Ariadne muncul kembali. Half-elf itu kemudian menyadari bahwa rasa darah Katie mirip dengan darah Ariadne. Darah lezat yang sama yang telah menyebarkan kehangatan di tubuhnya dan memberinya kekuatan, selama perang di benua selatan. Kau Ariadne, kata William dengan lebih yakin. Akui saja dan katakan yang sebenarnya. Pada saat itulah senyum menggoda menyebar di wajah Katie saat dia menundukkan kepalanya hingga kepalanya hanya beberapa inci dari William. Jawabannya adalah ya, jawab Katie. Jangan khawatir, aku akan muncul di hadapanmu saat waktunya tepat. Kau tidak perlu mencariku, aku akan datang kepadamu atas kemauanku sendiri. Lagi pula, kau harus bertanggung jawab karena mengambil yang pertama dariku. William hendak bertanya apa yang dimaksud dengan yang pertama, ketika wanita cantik itu berdiri dari tempat tidur dan meninggalkan kamar. Half-elf itu mencoba mengejarnya, tetapi ketika dia tiba di lorong, bahkan bayangan wanita misterius itu tidak dapat ditemukan. Bab 869 Berapa banyak istri yang kamu miliki? Suara kegembiraan terdengar di dalam Glory Shelter saat manusia, kurcaci, lizard folk, dan iblis makan dan minum sepuasnya. Setelah melihat portal emas yang akan membawa mereka semua pulang, semua orang memutuskan untuk mengadakan pesta perayaan terakhir di Deadlands, sebelum mereka kembali ke dunia asal mereka. Gelombang rasa kemenangan itu luar biasa. Sweeper bersendawa setelah meminum sebotol anggur di tangannya. Aku tahu bahwa aku terlahir sebagai pemenang. Hahaha. Eldon terkekeh di samping babi hutan iblis yang mabuk saat dia meminum anggur yang telah dia simpan untuk acara khusus. Lindir memakan daging panggang dengan lahap sambil menatap babi hutan iblis dengan jijik. Swamptide Shelter telah membentuk aliansi dengan kurcaci dan iblis sebelum pertempuran. Mereka hanya mengikuti rencana yang telah mereka rumuskan sebelumnya, untuk menusuk pasukan Morax dari belakang, ketika mereka hendak menghancurkan perlawanan Eldon dan Sweeper. Lindir yakin bahwa di antara para pemimpin, Eldon adalah yang paling bijaksana dari semuanya. Karena itu, ia memutuskan untuk berpihak pada kurcaci yang teguh itu, dan itu membuktikan bahwa kepercayaannya tidak salah tempat. Sekarang setelah semuanya berakhir, kau bisa jujur, Eldon, kata Sweeper sambil melirik kurcaci yang sedang minum di sampingnya. Apa maksudmu? Tanya Eldon dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kau begitu keras kepala saat menolak undangan Morax. Ini hanya bisa berarti satu hal dan itu adalah kau yakin bahwa pihaknya akan kalah, kan? Sweeper tersenyum jahat. Bahkan jika kau menyangkalnya, aku tidak akan mempercayainya. Jadi cepatlah dan ungkapkan semuanya. Eldon terkekeh sebelum meminum sisa anggur di cangkirnya. Yah, sejujurnya, aku hampir saja bergabung dengan kelompok Morax, jawab Eldon. Jika bukan karena seekor burung kecil yang mengunjungiku di Dwarven Shelter, aku pasti akan menjadi bawahan Dreadlord. Itu benar, Sweeper dan Lindir, yang sedang minum anggur sambil mendengarkan penjelasan Eldon, saling meludahkannya. Kedua pemimpin itu terlalu terkejut untuk peduli dengan anggur yang menetes di wajah mereka. Apa? Siapa burung kecil itu? Sweeper, siapa orang itu? Lindir menyipitkan matanya sambil menunggu Eldon menjawab pertanyaan demonik Boar. Maaf, tapi aku berjanji tidak akan memberitahu siapapun, jawab Eldon sambil melihat seorang wanita cantik yang lewat di belakang Sweeper dan Lindir. Katie mengedipkan mata pada Eldon saat dia berjalan menuju meja William, membawa beberapa jus kalengan di tangannya. Sweeper dan Lindir mendecak lidah mereka,
tetapi mereka memutuskan untuk tidak bertanya lebih jauh. Yang penting adalah mereka tidak bergabung dengan pihak Morax dan berhasil selamat dalam pertempuran di Deadlands. Pesta itu berlangsung sepanjang malam, dan orang-orang terlihat tidur di lantai, karena mabuk berat akibat makan dan minum berlebihan. Di atap Glory Shelter, William menatap portal emas yang bersinar di kejauhan. Menurut Raisel, mereka masih punya banyak waktu sebelum portal itu tertutup, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Lilith yang mabuk juga mengingatkannya bahwa dia masih belum hamil, dan tidak akan meninggalkan Deadlands sampai William melakukan tugasnya dengan benar. Untungnya, Putri Amazon hanya mengatakan ini kepada William setelah dia menggendongnya kembali ke kamar Raisel dengan gendongan putri. Raisel, yang berjalan di samping half-elf saat dia menggendong Lilith, menatap dinding lorong seolah-olah dia sedang berkeliling museum. Bahkan di lorong yang gelap, William bisa melihat kemerahan di wajah gadis cantik muda itu, karena dia pura-pura tidak mendengar diskusi mereka. Tentu saja, half-elf itu tidak keberatan dan berjanji pada Lilith bahwa dia akan memastikan bahwa Lilith mendapatkan apa yang diinginkannya, sebelum mereka meninggalkan Deadlands, yang membuat wajah Raisel memerah. Setelah membaringkan kekasihnya di tempat tidur, dan mencium kening calon putrinya selamat malam, William pergi ke atap Glory Shelter untuk menata pikirannya. Banyak hal telah terjadi, dan dia masih dalam keadaan tidak percaya dan penyangkalan. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, dia mendengar serangkaian langkah kaki berjalan ke arahnya. William bahkan tidak repot-repot menoleh ke arah asal langkah kaki itu, karena dia sudah mengenali siapa orang itu melalui aura orang itu. Eldon, pemimpin kurcaci, duduk di samping William sambil membawa 2 botol bir di masing-masing tangan. "Kau mau?" tawar Eldon. "Ya," jawab William sambil menoleh untuk melihat kurcaci di sampingnya. Dengan bir di tangan, kedua orang itu menatap portal emas di kejauhan, menikmati angin dingin yang melewati tubuh mereka. "Saya punya cucu perempuan berusia 4 tahun. Eldon tiba-tiba memecah keheningan saat ia meletakkan botol bir di sampingnya. "Saya sedang pergi berburu mencari hadiah untuk diberikan kepadanya di hari ulang tahunnya, ketika gempa bumi tiba-tiba terjadi entah dari mana. Ketika saya membuka mata, saya ada di sini." Hening sejenak di antara kedua lelaki itu saat si kurcaci menghabiskan sisa birnya sebelum melanjutkan ceritanya. "Yang ingin saya katakan adalah terima kasih," kata Eldon. "Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan bisa bertemu keluarga saya lagi. Di dunia yang penuh dengan kematian ini, sangat sulit untuk menemukan kehangatan yang bisa Anda dapatkan dari orang-orang yang Anda cintai. Saya sangat merindukan cucu perempuan saya. Ia selalu meminta saya untuk menggendongnya setiap kali saya kembali dari perjalanan berburu. Bolehkah aku bertanya siapa nama cucumu?" tanya William. Meskipun ia merasa sudah tahu jawaban atas pertanyaannya, ia tetap menanyakannya untuk memperjelas perasaan samar di hatinya. Eldon tersenyum seperti kakek yang bangga saat mengucapkan nama cucunya. "April," namanya April. William merasa ada benjolan yang tersangkut di tenggorokannya. Dia telah melihat bagaimana ibu Chiffon meninggal di Tanah Iblis, dan tahu bahwa dia tidak mungkin memberitahu Eldon tentang nasib menyedihkan yang menimpa cucunya di tangan ayah Chiffon. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menyimpan kenangan ini di dalam hatinya, sambil terus mendengarkan kisah si kurcaci yang merindukan istri dan cucunya. "Seekor burung kecil memberitahuku bahwa di masa depan, kamu akan menjadi suami cicit perempuanku," kata Eldon dengan nada kesal. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku cukup yakin bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh cicit perempuanku tanpa memukul kepalanya sekali dengan palu godamku." Butiran keringat mulai terbentuk di dahi William. Dia telah melihat bagaimana Eldon telah mengirim Morax terbang, dan dia tidak ragu dalam benaknya bahwa dia pasti akan merasakan sakit yang luar biasa jika si kurcaci mewujudkan ancamannya. "Katakan padaku, apakah cicit perempuanku sama menawannya dengan ibunya?" Eldon bertanya. "Apakah dia orang yang baik dan penyayang?" "Ya," William memberikan jawaban sepenuh hati saat dia memikirkan istrinya, Chiffon. "Dia lebih dari itu." Eldon tertawa dan menepuk bahu William setelah mendengar half-elf memuji cicit perempuannya. Apakah dia mungkin, gadis berambut merah muda yang kulihat di domainmu?" Eldon bertanya. Ketika dia melihat Chiffon di domain 1000 binatang, dia merasakan ketertarikan yang kuat padanya yang tidak dapat dia gambarkan. Meskipun dia baru tinggal di dunia itu kurang dari 5 menit,
melihat gadis berambut merah muda itu membuat Eldon merasa seolah-olah dia telah melihat sekilas masa depan. Ya, jawab William. Apakah kamu ingin tahu namanya? Silakan, Chiffon. Namanya Chiffon. Eldon menghela napas dalam-dalam ketika dia mendengar nama cicit perempuannya. Dia kemudian menatap William dengan ekspresi serius saat dia memanggil palu godamnya. Lebih baik kamu merawatnya dengan baik, mengerti? Eldon berkata sambil mengarahkan ujung palu godam ke hidung William. Jika di masa depan aku tahu kau menindasnya, aku akan memastikan untuk memberimu sedikit pikiranku. Alih-alih merasa terancam, William tersenyum karena dia merasakan cinta dan perhatian Eldon yang tulus terhadap cicit perempuannya, yang dia temui di Tousan Beast Domain. Aku berjanji untuk mencintai dan melindunginya dengan nyawaku, jawab William. Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Eldon mendengus sebelum mencabut senjatanya. Berapa banyak istrimu? Tanya Eldon sambil mengusap dagunya. 4, jawab William. Ia merasa jika ia berkata lebih banyak, Eldon akan sekali lagi memanggil palu godamnya dan memukulnya dengan sungguh-sungguh. 4. Eldon berhenti mengusap dagunya dan melotot ke arah William. Bukankah kau terlalu serakah? Lilith juga kekasihmu, apakah kau berencana untuk menikahinya juga? Ya, jadi totalnya 5, kan? Cek, jika aku benar-benar tahu kau memperlakukan Chiffon dengan buruk di masa depan, aku akan menghajarmu habis-habisan. William kemudian mencoba mengalihkan topik pembicaraan dari kehidupan pribadinya dan fokus bertanya kepada Eldon tentang keluarganya. Half-elf itu khawatir jika mereka terus membicarakan kekasihnya, ia akan keceplosan, yang akan membuat Eldon mencaci makinya. Untungnya, si kurcaci itu sangat senang membanggakan istri, anak perempuan, dan cucu perempuannya yang cantik. William mengingat-ingat tempat tinggal Eldon di Hestia. Jika dia tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dia akan pergi mengunjunginya dan membiarkan dia bertemu dengan cicit perempuannya secara langsung. Dia telah melihat bagaimana Chiffon tumbuh di negeri iblis, kehilangan kasih sayang dari sebuah keluarga. Jika dia dapat membawanya ke tempat kakek neneknya berada, gadis berambut merah muda itu mungkin akan merasakan bagaimana rasanya dipeluk dengan penuh kasih sayang, oleh keluarga yang belum pernah dia temui dalam kehidupannya saat ini. Bab 870 Saat Perpisahan. Kurasa ini perpisahan, kata Eldon sambil menjabat tangan William. Kunjungi aku di masa depan, oke. Aku ingin melihat cicit perempuanku. Aku akan melakukannya, jawab William. Aku janji. Kurcaci itu menganggukkan kepalanya sambil menjabat tangan Raizel. Kau tahu, aku selalu mengagumi bagaimana kau mampu menjaga Glory Shelter seperti yang kau lakukan setelah Xenovia meninggal, kata Eldon. Kau melakukannya dengan baik, Nona. Terima kasih, Eldon, jawab Raizel. Aku tahu bahwa kau telah diam-diam membantuku dari balik bayang-bayang. Aku berdoa agar kau akan bersatu kembali dengan keluargamu dengan bahagia. Eldon menyeringai. Ya, aku juga menginginkannya. Aku tidak begitu pandai mengucapkan selamat tinggal, jadi aku akan pergi. Kurcaci itu melirik bawahannya untuk terakhir kalinya sambil menekan tinjunya yang terkepal di dadanya. Merupakan suatu kehormatan memimpin kalian semua, kata Eldon dengan kepala terangkat tinggi. Saatnya berpisah telah tiba, dan aku berdoa agar kalian semua dapat kembali ke dunia masing-masing dengan selamat. Aku akan pergi dulu, mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Setelah menyampaikan pidatonya, Eldon mulai menaiki tangga yang mengarah ke portal emas di langit. Para kurcaci lainnya mengikutinya di belakangnya, karena mereka juga akan memulai perjalanan pulang mereka. Tidak banyak kata yang dibagikan di antara kita, tetapi jika ada kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan, aku, Lindir, akan menyambutmu dengan tangan terbuka, Lindir menyatakan sambil menepuk bahu William. Selamat tinggal, Half-Elf. Aku akan mengingatmu selama sisa hidupku. Semoga perjalananmu aman. William menepuk bahu Lindir sambil tersenyum. Sampai jalan kita bertemu lagi. Lindir menyeringai sambil menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berjalan menaiki tangga yang akan membawanya kembali ke dunia asalnya. Sama seperti Eldon, dia masih memiliki orang-orang yang menunggu kepulangannya. Semua Lizard Folk memberi hormat pada William sebelum mengikuti pemimpin mereka. Beberapa menit kemudian, Sweeper dan kelompoknya juga menaiki tangga. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal pada William, atau bahkan berbicara dengan para penyintas Glory Shelter lainnya. Satu-satunya orang yang dia ucapkan selamat tinggal adalah Eldon dan Lindir,
yang telah memperlakukannya sebagai setara dengan mereka. Di tengah tangga menuju Golden Portal, Sweeper berbalik untuk melihat William. Ada satu hal yang paling kubenci selain kalah, yaitu diperlakukan sebagai umpan meriam, teriak Sweeper. Bergembiralah karena aku telah memilih untuk berpihak padamu selama saat-saat tergelap dalam hidupmu. Jika bukan karena aku, kita tidak akan menang, jadi pastikan untuk mengingat bahwa aku telah berdiri di garis depan perang dan berjuang untuk apa yang kuyakini. Sudut bibir William berkedut saat dia melihat babi hutan iblis yang menyemburkan omong kosong. Kau tidak perlu berterima kasih padaku, Sweeper mendengus. Aku melakukannya karena aku memang sehebat itu. Hahaha. Para iblis yang berada di belakang Sweeper memiliki keinginan kuat untuk menutupi wajah mereka karena malu. Jika memungkinkan, mereka ingin berpura-pura tidak mengenal orang itu, tetapi tidak ada seorang pun di Deadlands yang akan mempercayai mereka. Sweeper, William berteriak pada babi hutan iblis yang membunyikan klaksonnya sendiri. Aku hanya ingin kau mengingat satu hal. Dan itu adalah, tidak menggesek. Hah, babi hutan iblis menatap William dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? William tidak menjawab dan hanya menyilangkan lengannya di dadanya. Dia tidak begitu menyukai Sweeper, tetapi karena babi hutan iblis telah bertempur di pihak mereka selama perang melawan Morax, Half-Elf itu telah memperbarui kesannya tentangnya. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan bertemu Sweeper lagi di masa depan, dia berharap bahwa dalam pertemuan mereka berikutnya, mereka tidak akan bertarung di pihak yang berbeda. Karena, jika itu terjadi, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah melihat bahwa Half-Elf itu tidak berniat mengatakan apapun, Sweeper mendengus dan melanjutkan pendakiannya menuju portal emas. Kali ini, dia tidak melihat ke belakang dan melewatinya tanpa sepatah kata pun. Setelah tempat perlindungan lainnya menaiki portal, para penyintas Glory Shelter semuanya berterima kasih kepada Raisel dan Xenovia karena telah menjaga mereka tetap aman selama mereka tinggal di Deadlands. Air mata dan pelukan dibagikan di antara kelompok itu sebelum mereka semua pergi. Pada akhirnya, hanya William, Lilith, Raisel, Katie dan Xenovia yang tersisa di Deadlands. Apakah kamu yakin tidak ingin aku memurnikan jiwamu sehingga kamu dapat memasuki siklus reinkarnasi? William bertanya kepada penguasa kematian yang sedang melihat tangga emas dengan ekspresi sedih di wajahnya. Tidak, jawab Xenovia, tidak ada yang menungguku di rumah. Lagi pula, aku masih belum hidup cukup lama. Meskipun aku sekarang seorang undead, aku masih ingin melihat banyak pemandangan berbeda dan mengalami hal-hal baru. Karena itu, aku memutuskan untuk menjadi salah satu bawahanmu. Kau tidak keberatan, kan? William tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tentu saja tidak, namun, hidupku seperti naik roller coaster. Ada pasang surutnya, apakah kau yakin ingin mengalami sesuatu seperti itu? Yah, itu masih lebih baik daripada menjadi bayi yang menangis dan buang air besar selama beberapa tahun. Xenovia tertawa. Lagi pula, aku yakin kau akan bertemu Morax lagi. Aku masih punya masalah dengan orang itu. Aku tidak akan bisa tenang kecuali aku memberinya tamparan keras di wajahnya. Half-Elf itu mendesah karena dia tahu bahwa Xenovia benar. Akan tiba saatnya ketika dia akan berpapasan dengan Morax dan Surtur, dan ketika saat itu tiba, pertempuran yang telah terjadi di Deadlands akan pucat jika dibandingkan. Selamat datang, kata William sambil mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Terima kasih sudah mengundangku. Xenovia menggenggam tangan William dan menjabatnya. Ah, sebelum aku lupa, aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa aku bukan penggemar berat nekrofilia. Jika kau tertarik padaku, lebih baik kau carikan aku tubuh baru yang masih hidup, oke? William hanya bisa tersenyum pahit kepada penguasa maut saat merasakan lengan Lilith melingkari pinggangnya. Dia jelas tidak memiliki fetis seperti itu karena dia lebih dari senang menghabiskan waktu dengan kekasihnya. Portal itu akan tetap terbuka untuk beberapa waktu, dan dia telah memutuskan untuk mempelajari hukum-hukum Deadlands dengan benar sebelum mereka pergi. Selain itu, dia sangat ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia memindahkan Deadlands ke Thousand Beast Domain miliknya. Mungkin, setelah menggunakan God Shop, dia akan dapat memperbaiki seluruh kota, dan menikmati kemewahan dunia modern yang tidak dapat dilihat dimanapun di dunia Hestia.